Ya, oke. Selamat datang di kelas akuntansi pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai untuk ngisi SPT tahunan kasus Bu Olivia ya. Nah, kalau kita lihat kasusnya, ada 3 angka penting yang setelah kalian mengerjakan hitung-hitungan yang kemarin, ya ingat, jadi ada 3 angka penting yang mau kita buat SSP-nya dulu, nanti habis itu kita bikin SPT tahunannya. Pertama cicilannya, yaitu pasal 25 tahun 2016, lalu yang kurang bayar 8,8 juta sekian, itu pasal 29-nya kurang bayar ya, tahun 2016, dan cicilan yang baru, ya 7,734 sekian ini PPh 25 tahun berikutnya, yaitu tahun 2017. 3 angka penting ini memang intinya tuh kita kalau dipakai undang-undang PPh itu mencari 25 dan 29. Ya, karena pajak itu konsepnya dicicil tiap bulan ya. Lalu habis itu kalau cicilannya ternyata masih kurang, ya kekurangannya saja ditambahkan, makanya namanya pasal 29 itu kurang bayar itu ya. Kurang dibayar. Lalu nyicil yang baru. Ya, nanti tahun 2017 dicari lagi laporan keuangannya, kalau kurang ya nanti diurus di 2018 dan begitu. Jadi 25 29 tuh nggak pernah libur ya. Ya, 25 nggak pernah libur. Oke. Nah, sekarang sebelum kita ngisi SPT tahunan Bolivia tahun 2016, kita store duitnya dulu ini sebelum laporan. Ya, sebelum lapor kita harus store duitnya dulu. Nah, store uangnya itu harus pakai dokumen yang namanya surat setoran pajak. Ya, kalau kalian download seperti ini. Ya, nah surat setoran pajak ini ada 5 lembar ya. Ya, ada 5 lembar. Nah, 5 lembar ini nanti untuk masing-masing pihak ya. Ya, biasanya ada 5 untuk wajib pajaknya sendiri ya. Untuk KPPN ya, kantor penerimaan negara itu, kantor pelayanan pajak, bank sama pemungut ya. Nanti kalian ambil yang BP ya, tapi yang nanti pas laporan ya kasih aja untuk KTP-nya. Bank juga nanti ngambil karena kan bayarnya di bank ya. Bayar pajak itu nggak pernah lewat kantor pajak, pasti lewat bank. Seperti kalian kalau bayar UKT kan nggak pernah bayar ke kampus toh, nggak pernah toh, pasti ke bank toh, bener kan? Ya, jadi kalau bayar UKT pasti ke bank, nggak pernah ke kampus. Sama bayar pajak juga pasti ke bank. Ya, ini pemungut kalau memang ada pihak ketiganya. Oke. Nah, ini surat setoran pajak itu untuk kebutuhan macam-macam ya, pokoknya setoran pajak. Ya, kalau sekarang udah bisa pakai, nggak pakai SSP tapi pakai billing code. Ya, kode billing, sorry. Bahasa Inggrisnya billing code, tapi kalau bahasa Indonesia kode billing ya. Nah, itu sama juga. Jadi kalau bayar pajak tuh bawa uang aja nggak bisa, harus bawa SSP dan diisi yang jelas. Habis itu bawa, atau kalau nggak mau pakai SSP minta kode billing gitu. Nah, nanti pas pakai kode billing itu bisa pakai ATM, bisa pakai teller di bank ya. Jadi uang dan kode billingnya nanti begitu ada keluar kode billing, kita bilang sama tellernya, nanti di situ jumlahnya sudah sesuai dengan kode billing yang kita bikin gitu. Kode billing tuh bisa bikin sendiri ya, ada fasilitasnya. Atau minta tolong dibikinkan, minta tolong pajak dalam hal ini AR gitu. Minta kode billing, nanti jumlah kode billing itu harus dibayar sesuai dengan tagihannya atau sesuai dengan hitung-hitungan kalian. Kan yang hitung pajaknya kalian sendiri kan. Misalnya nih, kalian mau menyetorkan yang kurang bayarnya ini ya, kalian bikin dulu kode billing sekian ya, jumlahnya untuk bayar apa, PPh pasal 29 tahun 2016, terus sejumlah sekian. Nah, nanti pas ke teller, ke bank manapun yang jadi bank persepsi bilang, saya mau bayar pada kode billingnya sekian. Nah, nanti bank juga tahu, oh udah keluar nih kode billingnya 8,8, ya kalian bayar 8,8. Atau pakai SSP ini, ya, pakai SSP yang ini ya, pakai SSP ini. Sorry, SSP mana tadi ya, surat setoran pajak. Nah, atau bawa ini gitu ya, bank nanti nerima juga gitu, tapi harus jelas cap tanda tangan, datanya ini harus jelas gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya nih ya, nah
7 juta ini kan nyicil setiap bulan di tahun 2016. Nah, ini pembayaran terakhirnya kapan? Nyicil itu sebenarnya ya, kalau contoh soal dulu pernah saya contohkan dari Januari sampai Februari. Cuman nggak seperti itu. Nyicil itu dari tahun, 1 tahun itu dari bulan apa sampai bulan apa sebenarnya. Nyicil pajak itu. Yang 7 juta ini dalam kasus ini kan Bolivia, kita kan ngurusin Bolivia tahun 2017 ya. Katakanlah karena Bolivia ini orang pribadi, sebelum 31 Maret 2017. Sebelum 31 Maret 2017, Bolivia itu harus laporan SPT. Ya, tapi lapor itu syaratnya sudah bayar. Jadi nanti SSP-nya dilampirkan menunjukkan kalau sudah bayar. Nah, pertama, bayar yang ini, kurang bayarnya dulu. Ya. Siapa yang tahu membayar ini paling telat kapan? Bayar yang PPh pasal 29 kurang bayarnya itu paling telat kapan? 8,8 ini. Siapa yang tahu? Ayo, tunjuk jari. Ayo cepat, biar cepat selesai. 1 Maret bukan, Pak? Siapa ini yang jawab? Nurlistiana, 181. 181. Ya, 181 Nurlistiana. Nah, ya boleh ya. Intinya kan kalau lapor harus bayar dulu, betul? Iya. Nah, padahal lapornya terakhir kapan? 31 Maret. Ya, berarti boleh nggak kalau kita mau bayar, mau laporan yang kita mau ngirim laporan SPT itu 31 Maret ya sebelumnya bayar dulu, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, Pak. Ya, boleh jawabannya. Jadi misalnya kita tanggal 31 nih mau lapor gitu ya. Ya, bayar dulu tanggal 31 itu nggak apa-apa gitu. Ya, boleh banget. Ya. Nah, kalau nggak mau ngantri ya pakai pos aja anunya, SPT-nya kirim pakai pos selesai. Bayarnya ke bank cari yang nggak ngantri gitu. Ya, seperti itu ya. Pokoknya sebelum lapor harus bayar PPh pasal 29. Jadi deadline ini sama dengan yang SPT tahunannya gitu, berhubung orang pribadi ya. Intinya itu, kapan aja boleh. Tapi yang jelas kalau misalnya nih Anda merasa begitu tutup buku laporan keuangan langsung jadi gitu ya. Pada tanggal 1 Januari itu langsung bayar SPT PPh pasal 29 ini langsung bayar 1 Januari, langsung laporan boleh nggak 1 Januari gitu? Boleh nggak? 1 Januari 2017, boleh nggak? Halo, boleh nggak? Enggak. Kok nggak boleh? Emang Boleh, kenapa? Pak. Boleh. Kan paling Boleh, lambatnya Pak. 31 Maret, berarti sebelumnya boleh kan, Pak? Iya boleh, tapi kalau di tahun 2016 bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, bisanya paling cepat berapa kapan? 2017 tanggal 1 Januari. Nah, kalau memang 1 Januari laporan keuangan udah selesai, bayar PPh pasal 29 terus laporan SPT tahunan tahun 2016, tahun pajak 2016 boleh di 1 Januari 2017. Cuman hebat bener gitu loh udah selesai gitu ya. Bener nggak? Itu Iya, Pak. kantor pajak masih sepi. Ya, enak banget itu. Cuman biasanya nggak mungkin lah. Berarti negara ini DJP ini ngasih waktu 3 bulan untuk orang pribadi untuk menyelesaikan laporan keuangannya gitu loh. Ya, pokoknya sebelum 31 Maret. Gitu ya. Jadi kapan aja boleh. Nah, sekarang itu yang PPh pasal 29-nya. Nah, sekarang saya kasih misalnya nih ya. Ini tahun tadi kasusnya itu tahun 2000 berapa? Tahun pajaknya 2016 ya. 2016 dari bulan 1 sampai bulan 2 ya, sampai 12 bulan ini. Ya, 12 bulan. Ini 2016. Nah, gini. Terus kasus yang sama ini yang kita kerjakan di 2017 dan posisi kita di sini ya, di bulan Maret ya, benar? Betul? Posisi kita di bulan Maret ya. Oke. Oh, gitu ya. Nah, biar gampang.
Nah, posisi kita di bulan Maret. Nah, nyicil itu sebenarnya dari bulan Maret. Ya. Tadi berapa cicilannya? 7 juta ya per bulannya, bener nggak? Nah, gini nih. Iya, Pak. 12 bulan sampai bulan Februari tahun 2017 gitu. Ya. Nah, ini nanti saya kasih misalnya ini 2017. Tahu nggak? Terus tahun 2017 nyicilnya berapa? Cicilan yang baru, hitungannya berapa? Yang mana? Berapa? Yang ini bukan? Yang baru. Iya, Pak. Betul ya? Iya. 734 ya. Nah, saya tulis aja di sini 7,34 juta gitu. Nah, begini, nyicilnya tuh begini ya. Nyicilnya tuh begini. Nah, begini nyicilnya. Ini tahun 2000, sorry bukan 2018. Nah, 2018 ya udah, nanti hitungannya nggak selesai-selesai. Nah, karena posisi kita di sini, ya, di sini nih, titik pangkalnya yang penting ini di sini. Posisi kita tuh di sini. Ya, jadi sebelumnya nyicil 7 juta, lalu tahun 2017 mulai nyicil 7,34 juta gitu. Ingat posisi kita di sini. Nah, yang 7 juta bulan Februari 2017 dibayarnya di bulan apa? Ini loh. Yang ini. Nah, ini. 7 juta yang ini, yang Februari itu dibayarnya kapan? Paling telat. Paling telat di bulan Maret apa harus di bulan Februari? 7 juta yang terakhir, cicilan yang terakhir. Maret bukan, Pak? Ya betul, Maret. Tanggal berapa kalau bayar itu? PPh pasal 25 dulu, pasal 25 paling telat tanggal berapa, laporannya tanggal berapa? Siapa yang masih ingat? Hah? 15. Itu Kak, bukan. Kalau untuk untuk PPh pasal 25 itu paling telat tanggal 10 tiap bulan berikutnya. Tanggal 10 laporannya pakai SPT masa tanggal 20. Laporannya, ingat, laporan tanggal 20, tapi bayarnya paling telat tanggal 10. Nah, terus pertanyaan saya, 734 ini yang bulan Maret itu paling telat bayarnya kapan berarti? Paling telat. April. April tanggal 10. 10. Berarti ada di bulan Maret dan April yang kita bayar pertama. Bulan Maret bayar apa? 7 juta yang terakhir, betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Terus tanggal berapa kita mau bayar yang ini nih? Ya, yang ini, bener nggak? Yang pasal 29-nya. Sebelum 31 Maret, bener nggak? Iya, sebelum Betul, 31 Maret. ya. Berarti di sini juga kan, bener nggak? Iya. Di sini ada bayar 7 juta sama 8,8, bener nggak? Iya. Iya, Pak. Terus bayar 734 yang bulan Maret di bulan April. Tanggal 10 paling telat gitu. Jadi di bulan ini tuh ada pembayaran berapa kali? Tiga kali, yaitu 7 juta, 734, ya. 8,8. Nah, di bulan, bukan 734, 7 juta sama berapa? 8,8 di bulan Maret ini. Lalu di bulan Aprilnya yang 7,4 sebelum tanggal 10, Pak, maksimal tanggal 10. Nah, itu kalian buat SSP-nya gitu loh. Buat SSP-nya. Jadi nggak bisa duit doang gitu. Ya udah kita buat aja SSP-nya. Yang pertama kita buat apa? Buat SSP yang mana yang pertama? Yang 7 juta yang terakhir. Ya, 7 juta terakhir. Nih, sebelum yang lain-lain yang paling penting ini dulu. Tahun pajak berapa, ayo? 2016. Betul, 2016. Berarti di sini 2000
gitu ya. Betul. Terus yang disilang masa pajaknya kapan? Masa pajaknya bulan apa tuh? Februari. Nah, Februari disilang. Silang. Nah, disilang. Nah, gitu ya. Nah, terus di sini tanggalnya tanggal berapa, ayo? Di sini Yogyakarta ya, karena kan perusahaannya di Jogja. Yogyakarta tanggalnya berapa tadi? Paling telat? 10 Maret 10 Maret 2017. 2017. Itu yang paling penting. Ya, sama nama siapa namanya? Olivia Winata. Jangan lupa tanda tangan ya, kalau nggak ada tanda tangan itu nanti tidak sah. Ya. Tidak sah, harus tanda tangan gitu. Ya, harus tanda tangan. Nah, ini baru kita isi nih, NPWP-nya kita ambil aja dari mana ya NPWP-nya? NPWP-nya, aduh, males deh. Ini deh, saya ambilin dari sini aja, yang lagi hitung-hitungan tadi. Nanti saya jelaskan itu hitung-hitungan yang itu juga. Aduh, ya Allah. Jadi begini sini. Aduh, pantesan. Jadi double begini sih. Dari sananya double berarti. Bentar, lihat di soal aja. Mana soalnya tadi? Ini dia. Tolong dibacain ya. Aku nggak hafal nomornya. 78 berapa? 78 238 238 655 655 1 5 541 541 000. 000. Iya, makasih. Siapa ya barusan yang bacain? Saya, Pak. Siapa Nur saya? Hussein. Oh ya, oke. Nur, makasih. Olivia Winata dalam kurung apotek apotek sih yang bener tuh? Apotek ya. Karena bukan apoteker tapi apoteker. Berarti apoteknya namanya apa? Apotek apa namanya? Sumber waras, Pak. Iya, yang bener. Iya, Pak. Bener ya, sumber waras ya. Apotek sumber waras. Alamatnya jalan apa? Lu Jajar nomor 28 Yogyakarta. Siapa itu? Kak? Dia 129. 129. Ya Rizka ya? Oke, NOP sama alamat NOP nggak ada, ini nomor objek pajak ya, kalau berkaitan sama aset, tapi ini nggak ada kosong. Nah, untuk pasal 2, berapa nih? Ini pasal berapa nih?
Pasal UU PPH Pasal 25. pasal kok pasal 25? Pasal 25. Ini pasal benar-benar pasal 25 tahun pajak 2016. 2016. Tahun pajak 2016 masa Februari. Gitu ya. Februari, tulisan ngomongnya gitu. Ya. Karena kan yang Maret sampai April sudah di tahun di tahun sebelumnya, masa Februari. Dari tahun sebelumnya. Kan nyicilnya dari tahun aduh, nggak bisa nih, nyebelin. Masa Februari. Nah, kode jenis setorannya itu kalau nggak salah ya, untuk pasal 25 itu ada ya. Kodenya itu sebentar. Ini semua sih nyebelin. 41125 yang ini 100. Nah, ya. Ini kode pasal 25 ya, 41125 100 gitu. Ya, nomor ketetapan nggak ada, jumlah pembayarannya berapa tadi? 7 berapa? 7 juta. Nah, 7 juta rupiah. Bener tau bulat ya? Di sini 7 juta deh, RP 7 juta. Terus terbilangnya di sini 7 juta rupiah gitu ya. Dah. Olivia Winata, tanda tangan, tanggalnya 10 Maret 2017, yang disilang ini, jangan sampai lupa, uraian pembayarannya sama yang atas, jangan sampai lupa, jangan sampai salah. Nah, kalian pergi ke bank, bayar. Bawa duit sama bawa surat, ya. Karena bawa duit aja nggak bisa, bawa surat aja nggak bisa, apalagi cuma bawa surat, nggak ada duitnya. Ya. Dah, ini nanti kalian lunas. Nah, ini nanti dilampirkan di SPT tahunan gitu loh. Ya, ini ada 5 lembar, tapi saya langsung aja ya ke yang kedua ini untuk yang 8,8 ya. Nah, ini saya copy aja semua. Ya, jadi bikin satu file ini untuk 3 ya. Berarti ini dirubah, ini PPH 25 ya, PPH 25 2016. Nah, yang ini apa? Yang 8,8 itu PPH 29 2016. Nah, yang ketiga nanti apa? PPH 25 2017 gitu loh. Nah, yang ini nggak usah lah. Ini nggak usah. Ini juga nggak usah. Jadi ada 3 nih. Ya. Nah, sekarang ini sudah sama isinya, Olivia Winata, alamat, NPWP, ini kosong. Nah, untuk kode jenis setoran yang pasal berapa nih? 29 ya. 29 tahun pajak 2016, nggak pakai masa tapi kalau ini ya. Ya. Di sini boleh dikasih keterangan dalam kasus Bolivia ini apa? Kurang bayar ya, kurang bayar. Nah, kode jenis setorannya sama tapi kode akun pajaknya sama tapi kode jenis setorannya beda ya, 200 gitu. Ya. Nah, alirannya untuk ngilang ini ada yang disilang semua, ada yang tidak disilang semua. Karena kan kalau kurang bayar ya sudah gitu. Tapi ada aliran yang disilang begini, semuanya disilang gini loh. Nah, ada yang disilang begini, jadi disilangnya semua. Nah, begini. Ya logisnya memang disilang semua karena ini kurang bayar untuk tahun
2016 sepanjang apa? Sepanjang tahun gitu. Makanya disilang semua gitu. Ya. Terus tahun pajaknya tetap 2016, ingat kode jenis setorannya. Jumlahnya berapa? 8 juta berapa? 800 berapa? 17.500. 88175. Siapa itu? Apa, Mbak? 500. Mbak? Dia 129. Oh, 129. 129. Oh iya, oke. 8 juta 817.500 rupiah. Nah, gitu loh. Ya. Nah, terus ini setornya tanggal berapa? Kita kompakan aja. Pokoknya sebelum 31 Maret. Ya. Berarti udahlah tanggal 31 Maret aja ya. Biar ingat, oh ini deadline. Tapi ya jangan deadlineer lah ya. Ya, 31. Pokoknya sebelum laporan ya, boleh ya. Betul? Terus sama ini Olivia Winata tanda tangan. Ya, kita ambil 31 Maret aja. Ya udah, begini bayar, selesai. Ya. Betul, kok jadi begini sih? Nah, kan salah kan? Saya ngerubah yang ini, harusnya yang ini. Astagfirullah. Ini malah jadi kebalik nih. Ngerti ya maksudnya? Saya rubah dulu sebentar. Ini pasal 25 2016. Ini PPH pasal 29 2016. Nah, kebalik. Seperti ini. Nah, terus kita buat satu lagi untuk yang terakhir, yang mana? Yang mana ya? Ini pasal berapa ini? 7 juta. 7,7 itu. Ya, Pasal 25 bukan? tahun 2017. masa Maret. tuh. Sini 2017 sudah baru. Yang disilang di bulan Maret. Maret. Bayarnya terakhir kapan? 10 April. 2017. April. Gitu. Loh. Oh, jadi begini. Oh, ini nggak cukup besar. Tanda tangan. Ya. Tapi ini bukan 7 juta. 77 34 berapa? 790. 760. Boleh dibulatin ke 700 ya. Ribet. 7 juta 734.700 rupiah. Nah, udah. Kodenya tetap 100. Kalau yang PPFS 29 200 sama ya. Tapi ini beda masa 2016 sama 2017. Tahun pajaknya udah ganti. Ininya sama, masanya beda. Yang atasnya sama persis. Dah begini caranya. Ya. Dah selesai SSP-nya. Nah, selesai ngerjain SSP, kita ngitung, bukan ngitung. Kita bikin formulir berapa ayo untuk SPT tahunan orang pajak orang pribadi. Namanya formulirnya apa ayo?
Formulirnya 17 berapa? 1770 apa 1770. 70. 1770 ya. Pakai 1770 yang ini. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini 1770. Judulnya ada nih. Apa nih judulnya? SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi. Ya. Ada apa namanya? Keterangannya. Ya, ini saya besarkan dulu semua. Ada berapa itu sheet? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada 6 sheet. Nah, sumber informasinya ya dari kasus yang kalian bikin hitung-hitungannya itu. Ya. Ya. Nah, ini yang depan namanya formulir induk ya. Ini formulir induk. Yang intinya tuh yang depan ini. Nah, yang depan ini ngisinya tuh dari belakang. Jadi angka-angka yang ini tuh dari belakang semua, makanya kita nggak bisa ngisi dari depan. Tapi sebelum kalian ngisi angka hitung-hitungan berdasarkan hitung-hitungan yang kalian buat, kalian tuh harus melengkapi ininya dulu. Ya, kalau nggak nanti kalian lupa, itu loh problemnya itu di situ. Jangan sampai lupa. Ya. Ya, tahun pajaknya tahun berapa? 2016 atau 17? Pajak. Halo. 16. 2016. 17. Bukan 17 toh, 16 toh. Ya, diurusnya di 2017. Ya, di bulan apa? Bulan Maret. Tapi tahun 2016 tuh dari bulan apa sampai apa? 01 berapa? 16. 16 sampai 0. 12, 16. 12, 16. 16. Ini kenapa begini ya? Ada-ada aja sih rotation angkanya ini. Format cell, alignment, nggak tahu nih harusnya kan begini. Nah, ini juga lagi. Ikut. Nah, ini harusnya begini. Ya, norma nggak pakai pembukuan, nggak usah diperbaiki, nggak usah disilang ini. NPWP-nya sebentar, tadi udah ada dari SSP aja, kita ngambil. Mana tadi SSP ya? NPWP-nya ya. Terus nama wajibnya Olivia Winata, jenis usaha apotek, nomor teleponnya isi sendiri, perubahan datanya diisi tidak ada aja. Nah, terus yang bawah jangan lupa diisi dulu nih. Ya, disilang wajib pajak. Ya, silang wajib pajak. Nah, bukan puasa. Nah, terus kita mau laporan tanggal berapa? Nah, tadi baru bayar tanggal berapa tadi? Bayarnya tadi yang 8,8 yang pasal 29 kurang bayar tadi bayarnya berapa? Tanggal berapa bayarnya? 31 Maret. Berarti ya laporannya ya 31 ya, karena baru bayar tanggal 31 gitu. Ini udah deadline bener nih. 2000 berapa? 2016 diurusnya 2017 gitu ya. Ini lagi jelek banget. Ini. Ya, nama lengkap Olivia Winata.
NPWP-nya yang rapi. Tolong bacain berapa tadi? 78 berapa? 5 berapa ya? 78 238 sorry 238 655 betul. 1 541 541 541 00. 00. Yang rapi ya, nanti kalian isinya yang rapi. 12. Kegedean. Nah, 12. Ini juga harusnya yang atas jadi rapi begini. Oke, ini. Sorry. Aduh, sorry. Lama banget sih. Nah, ini loh. Ini. Nah, ini rapi nih, kayak gini. Nah, ini yang halaman pertama, 1770 awal tuh, atas bawahnya harus komplit, terus jangan lupa Olivia Winata, tanda, apa? Tanda tangan. Nah, karena kalian sudah sulit buat, sudah susah-susah buat ini ya. Ya, buat SPP itu kalau tidak ditandatangani, ya, itu nggak ada gunanya loh. Ya, itu tidak sah suratnya. Ya. Jadi kalian harus Bu Olivia harus tanda tangan. Udah susah soal buat ngitung-ngitung nggak ditandatangani, nanti dipanggil nanti. Hitungannya nggak laporan karena laporannya nggak sah, didenda. Ya, hanya karena lupa tanda tangan, itu banyak kejadian. Dah, ininya dulu dikomplit, dilengkapi ya. Dilengkapi, kalau sudah lengkap dikopas dulu ke halaman-halaman berikutnya gitu loh. Ya, karena halaman berikutnya ada bagian atas saja, tapi kalau halaman pertama 1770 yang induk, halaman pertama cuman ada atas dan bawah. Ya. Tapi kalau yang halaman berikut cuman ini kok. Ya, ini dikopas saja begini loh. Ya. Seperti ini, jadi jangan sampai lupa mumpung pakai Excel ya. Nah, bulan tahunnya juga sama. Kayak gini nih, nyebelin. Berapa tadi? 0, 1, 16. Gede banget. Di sini copy aja yang sebelah sini. Sini 12, 16. Copy aja segini. Nah. Habis itu NPWP terus nama. Ya, jadi begini ya isinya ya, biar nggak lupa. Dah, nah setelah lengkap, baru deh kita isi. Oh, ini ngopinya kebanyakan. Baru deh kita isi tengah-tengahnya ya. Nah, pertama kembali ke halaman paling depan, nomor 1 dulu. Ya, nomor 1 itu penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas ya.
kita harus sering-sering lihat tulisan yang bawah, diisi dari formulir 1771 halaman 1 jumlah bagian A, atau 1771 halaman 2 jumlah bagian B kolom 5. Nah, kita lihat sini aja. Diisi dari formulir 1771. Nah, 1771 itu yang sebelahnya, ya. Halaman 1 jumlah bagian A. Halaman 1 yang ini, karena ada 2 halaman. Halaman 1 dan halaman 2. Halaman 1 jumlah bagian A. Nah, JBA. Nih, jumlah bagian A. Jumlah bagian A. Berarti angkanya nanti dari sini pindah ke depan sini gitu. Baru 1 tuh. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini apa sih hitung-hitung yang bawah? Oh, kalau dilihat dari sini ini apa nih? Ada kata-kata penyesuaian fiskal negatif, ada penyesuaian fiskal positif, ada penghasilan dari usaha pekerjaan bebas berdasar komersial. Ini kira-kira apa ya? Apa ini kira-kira nih? Rekon? Apa? Halo? Rekonsiliasi. Ya, ini adalah rekonsiliasi fiskal gitu loh, ya. Ini adalah rekonsiliasi fiskal. Nah, oke, kita lanjut dulu. Diaudit nggak? Diaudit nggak nih? Bolivia pakai auditor nggak? Enggak. Tidak, ya. Silang tidak pakai auditor karena memang nggak pakai. Kalaupun ada, misalnya Bolivia ini pakai auditor, laporan keuangannya diaudit, berarti nama akuntan publik, NPWP akuntan publik, nama akuntan publiknya, nama kantornya, itu semua nama, kalau pakai konsultan semua harus ditulis ya. Kalau ini tidak, ya sudah, nggak pakai opini juga ya. Jadi ini kosong semua. Nah, sekarang kita ngelihat ke peredaran usaha. Peredaran usahanya berapa? Masih ingat dari hitung-hitungan yang ini loh? 6 juta. Kalian kan sudah ngitung, betul, berapa? 6,9. Ya, jadi 9. nanti dari sini, ya betul. Siapa itu yang jawab? Dia 129. Iya, 129. Iya, 129. Ya, nah, kalian bukanya sambil buka yang ini gitu loh ya, buka yang kalian kerjakan itu. Ya, nanti dilihat, dipindah ke sini. Ingat ya, ini komersial loh. Berapa? 6,9 miliar. Ya. 6,9 miliar. Ingat, 6,9 miliar. Terus HPP-nya berapa HPP? 6,2 M. Ya, betul. Sudah ada ya. Di angka itu betul 6,2 miliar. Ya, 6,2 miliar. Terus berarti laba rugi brutonya berapa? Pakai rumus sama dengan 6,9 minus 6,2 ya. Pakai rumus, jangan disalin. Biaya usahanya berapa total? 200 berapa biaya usaha totalannya? 200 berapa, halo? 251.400. Ya, siapa itu? Anun, Mbak, 175. Ya, 251. Berarti ini netonya sama dengan berapa? 700 dikurangin 251 ini. Anun ya, Anun 21 berapa tadi, Nun? 175, Pak. 175. Anun Dwi. Oke. Ya. Nah, ini kan masih sama nih. Kalau kalian 448 600, kalian harusnya familiar sama angka ini. Ya, kita lihat tuh di sini. Tuh, ini kan angkanya di sini. Berapa? 448 600 kan komersial tuh yang ditanya, bener nggak? Yang diambil angka mana aja tadi? 6,9 dikurangi 6,2 dikurangi sama 251 ya, jadi 448 600 kan angkanya dari situ sama persis ya. Nah, sekarang penyusunan fiskal positifnya yang mana? Ayo, yang positif yang 10 500 200 sama 4,2 ya, nanti negatif ada 1. Yuk kita coba isi. Pertama, yang mana? 500, yang 500 tuh yang mana? Yang pribadi ya, Bolivia ngambil obat itu bener nggak? Untuk yang pribadi, 500 tuh positif toh. Ada berapa biji? 4 biji, ini 1 udah ketemu, 500 tuh masuk sini gitu ya.
Terus yang itu yang nyumbang, yang piknik, piknik tuh masuk nomor berapa piknik? A, B, C, D, E, F, yang mana? Piknik itu natura kenikmatan, mana ada yang bentuk natura kenikmatan? Yang C, Pak. Yang C, siapa yang jawab tuh? Dia. Dia yang tadi ya? Ya Rizka toh? Iya, Pak. Ya. Oke, itu masuknya ke sini ya 10 juta yang piknik itu nih penggantian itu nggak boleh penggantian natura kenikmatan. Oke, terus habis piknik ngambil keperluan pribadi, terus yang nyumbang itu loh nyumbang itu masuknya kemana di sini? Nyumbang 2 juta itu. Yang mana? A, B, yang E itu sumbangan ya. Sumbangan berapa? 2 juta ya? Ya. 2 juta, terus satu lagi masuknya kemana yang 4,2? Bayar asuransi itu yang pribadi, yang B ya. Berapa? 4 juta 200. Itu siapa yang jawab B ya? Tadi. Siapa aja tuh? Dia, Pak. Oh, masih dia, oke. Oke, jadi begini. Udah ketemu yang positif nih dijumlah dulu nih. Jumlah 2A sampai 2K. 2A, 2K ini berarti yang punya positif dijumlah dulu. Ya. Aduh, sorry. Salah, bukan di sini. Di 2L. Nah. Ya, udah. Udah. Oke. Sorry. Nah, terus dah selesai yang positif, negatif cuma 1 biji. Di mana? Di B, penyusutan, Pak. Betul. Siapa tuh? Siapa ya? Dia, oke. Di penyusutan sini. Dia, Pak. Ya, betul, udah. Nah, dia udah sering. Ini centangannya udah nggak cukup nih dia nih. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang jawab aja. Ya. Udah sini jumlah aja. Ya, dijumlah karena cuma 1 ya cuma 500. Nah, terus rumus ini 1E plus 2L min 3D sama dengan 1E mana 1E? Oh, ini. Terus apa min 2L plus 3D. Oh, kebalik. 1 plus min. Kebalik, sorry. 1 di sini plus, di sini min malah. Nah, ini. Sama nggak tuh angkanya? Sama nggak dengan yang ini? Sama nggak? Sama, Pak. Ah, iya. Sama, Pak. Dapat deh. Nah, itulah halaman 1 gitu ya. Halaman 1 terus nih, pindahkan jumlah bagian A angka 4 nih. Ini kan bagian A nih, angka 4 tuh ini maksudnya angka 4 ke formulir 1770 angka 1 ke depan 1770 angka 1 nih, angka 1. Ya. Berarti udah yang ini sama dengan yang ini, yang tadi yang 464. Loh, kok gitu sih? Mesti deh, kok pasteling berarti. Ctrl C, klik kanan, klik kanan, pasteling yang ini. Gitu loh. Maunya begitu. Dah, baru 1 tuh. Terus neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tuh berapa? 100 berapa? Ini pokoknya harus sama dengan yang ini loh. Nah, ini loh, neto ada 4 biji. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Di sini juga sama. 1, 2, 3, 4. Bener nggak? Ayo, berapain nomor 2 yang dari dalam negeri total berapa?
Dari pekerjaan, sorry, 100. 113.850 Pak. Apa kuwi? Anu Pak. Oke. Terus yang dalam negeri lainnya total berapa? 18 sama 26 juta, Pak. 26. Sopo itu? 26 juta, Pak. Ya siapa? Namamu, Mbak? Yang jawab 26. Dwi Apriliani, Pak. Dwi. Nomor. Dwi Apriliani. Nomor 4176. 4176. Oke, Dwi. Ya. 26 betul, ini kalau nggak salah 18 sama 6 juta ya kalau nggak salah ya. 8 juta, 18 sama 8. Terus dari luar negeri berapa? 50 juta. 50 juta, Pak. 50 juta. Tuh begitu. Nah, 50 juta terus ini dijumlah aja, ini jumlahnya 4 ini. Ya, kalian sudah ngerjain ini sebenarnya. Cuman masih hitung-hitungan di Excel, belum ke formulir. Nah, sekarang kita ngisi formulirnya. Nah, zakat nggak? Nggak ya. Tidak ada zakat. Itu harus kalian tulis 0. Dan di format jadi strip. Ya. Berarti ini nomor 7 sama dengan 5 min 6. Ya. 5 min 6. Ya, silakan sama karena 0. Nomor 6-nya 0. Ya. Nah, nomor 8, kompensasi kerugian ada nggak? Tidak. Berarti 7 min 8 sama dengan 7 min 8. Nggak ada, sama isinya berarti. Ya, masih sama. Terus, penghasilan ya, PTKP, teks statusnya yang mana? TK 0. Betul, gini ya. Jangan lupa diisi loh ini. Ya. Ini jangan lupa diisi TK 0 gitu, jangan lupa diisi. Berarti nomor 10 isinya berapa? 54. Ya, 54, betul. Apa itu yang jawab 54? Feni Fadilah, Pak. Oke. Nomor? 4159. 4159. Feni, oke Feni. Pokoknya ada suara burung si Feni ya. Kalau jawab, burungnya juga menjawab. Bagus. Oke. Berarti nomor 11 isinya 9 min 10. Nah, angka ini kan sudah ada semua di laporan kalian gitu. Dihitung-hitung kalian tuh udah ada semua gitu. Ya. Nah, terus nomor 12 isinya berapa? Ini loh, isinya yang dari sini. Ini kan 600.650. Berarti yang ini isinya mana tadi? Yang ini, nomor 12. Isinya berapa? 125.195 Pak. Betul. Ya ini isinya yang ini loh. Kamu Anon ya? Betul ya? Iya Pak. Ya. Ini loh. Rumus ini tidak ada di SPT, cuma ada di hitung-hitungan. Nah, yang langsung ditulis yang ini nih. Bener nggak? 125, 195, 125. Kalau mau ngurumus ya sama dengan, bikin rumus sendiri aja, tapi ya lama. 125, 195. Tanyakan. Ya. Bener ya, Non? 125, 195 ya, bener ya? Injih Pak. Oke, sama. Nah, 13 nggak ada. 13 nggak ada. Berarti PPh terutangnya berapa? 12 plus 13. Nah, masih sama. Karena nggak ada isinya nomor 13. Nah, masih sama tuh. Terus, PP yang dipotong pihak lain. Ada nggak? Aduh. Ada, Pak. Berapa total? Lihat di situ loh, lihat di sini nih. Nah ini. Nih loh. Total berapa total?
32 32, juta. 32. Nah, caranya begini. Caranya begini nih. Itu nggak bisa langsung diisi di situ. Nih, dilihat dari mana nih? Dari 1772 bagian A kolom 7, berarti ke 1772 bagian A, ini bagian A ya. Kolom 7. Nah, kolom 7 itu yang ini nih. Lah, ini ditulis dulu. Nah, ini JBA-nya dipindah ke depan. Nah, caranya begini nih. Saya udah punya jawabannya, cuma nanti kalian harus bikin sendiri ya. 1770. Nah, ini. Nah, ini loh. Kalian masih familiar sama angka-angka ini, bener nggak? Bener nggak? 3, 9, 7, 7, 500, 22 setengah, Andromon 5 juta, ini 9. Nah, ini. Ingat nggak angka-angka ini? Kan Bu Olivia kerja di Dinas Kesehatan, bener nggak? Ya. Nah, ya udah. Berarti dipindah nih ke sini. Ya. Nah, ginilah kira-kira. Duduk, sorry. Oh, semuanya, sorry. Nah, gini loh. Ya ingat, NPWP pemotongnya, bukti suratnya, itu kan semua ada suratnya, kecuali Andromon nggak ada suratnya ya. Itu di soal ada. Ya, angka-angka ini pernah dipotong sama RSUD Sidopati karena BUMN, Rumah Sakit Umum Daerah, jadi ya pakai duit APBN, makanya kena pasal 22. Ya, dengan total berapa nih? 32, 3. Betul, 32 sekian. Ini nanti. Enter. Ya, ini enter. Ya, nah ini nanti di copy aja. Sorry, ini di copy, Ctrl C, terus paste link ke sini. Ya, jadi seperti itu ngerjainnya, jangan diisi di sini aja, tapi dari belakang. Dah, berarti nomor 16 sama dengan berapa? 125 min 32, betul? Nah, ini yang harus dibayar sendiri. Cuman, apakah kita membayarnya? Tidak, karena kita sudah ini loh. Cicilannya berapa? Sudah diangsur. Sudah diangsur. Siapa tuh yang jawab sudah diangsur? Feni. Nomor? 41. Hah? 41? 4159. 4159. Feni Fadila. Punya burung juga ya? Rame burungnya pada mau kuliah, mau jawab juga itu. Oke. Itu cicilannya tadi berapa? Yang 25 sebulan, yang 2016 84 juta. Ya, itu sama dengan 12 kali berapa? 7 7 juta. juta. Nah, siapa itu yang jawab? Yang mas tadi siapa itu ya? Anon Dwi, Pak, Anon, 175. si Anon juga. Ya, nah udah. Yang ini kosong, ya, yang ini 0. Yang ini 0. Fiskal luar negeri juga 0. Nah, sudah jumlah kredit pajaknya ya cuman itu 84 sama dengan 92 minus bukan salah. Ini tuh penjumlahan ini semua. Penjumlahan 17 A, B, C. Ya. Tetap 84. Nah, terus nih di sini nih. Berarti 19 tuh isinya apa? 92 dikurangin ini loh. 84. Sama dengan berapa? 16.16 minus 18 gitu loh. Sama nggak angkanya? Kalian ingat nggak angka ini? BPH kurang bayar. Ini berarti yang disilang yang kurang bayar apa lebih bayar? Kurang bayar. Kurang bayar. Disilang gitu loh.
Nah, terus kemarin bayarnya tanggal berapa kemarin? Di SSP-nya tuh. 31 Maret. Ya, 03. Siapa yang jawab ya 31 Maret tuh ya? Dia 129, Pak. 129 dia, oke. Tahun berapa? 2017. 2017. 17. Itu masih anon itu. Ya, Pak. Nah, seperti ini. Karena memang bayarnya kan di 2017, karena untuk tahun 2016 toh. Tapi bayarnya kan di tanggal ini gitu. Kan suratnya udah ada ya. Suratnya punya kan? Bener nggak? Punya atau suratnya? Surat bukti bayarnya tuh yang SSP tadi tuh loh. Yang ini. Nih suratnya. Bayar yang berapa tadi? 8,8. Nih 8,8 tuh 31 Maret. Nah itulah buktinya ada. Makanya dilampirkan. Udah selesai nih. Belum deh, belum selesai. Nanti masih ada yang belakang-belakang. Cuman hitung-hitungan udah masuk semua gitu. Ya. Nah terus PPh angsuran berikutnya berapa? Kalian hitungnya pakai angka yang 21A ya. 1/12 kali jumlah pada angka 16. Ya ini disilang dulu. Ya. Ini disilang berarti tanggal nomor 21 intinya 1/12 dari angka 16. Angka 16 dicari. Nah ini berarti ini sama dengan 92 dibagi berapa? 12. Nah itulah. Itu cicilan yang berikutnya yaitu tahun berapa? Cicilan tahun berapa? 2017. Betul, cicilan yang memang kalau hitungannya ribet, tapi sebenarnya cuma 1/12 dari yang 92. Ya, pajak yang harus dibayar sendiri ini. Ini untuk asumsi tahun berikutnya, ya. Terus yang disilang adalah yang dikuasakan pasal 29 sudah kalian ini. Ya, neraca yang kalian buat itu juga dilampirkan. Kompensasi kerugian nggak ada karena memang nggak rugi. Bukti pemotongan, ya, sama 1721A1 apa 2, ya, yang dari Burhanuddin itu. Kalau mau melampirkan perhitungan pasal 25 tahun berikutnya ya boleh, karena kan punya hitungan sendiri. Tapi nggak perlu karena sudah pakai yang A ini. Tinggal dibagi 12. Ini nggak perlu. Ya. Nah, cuman yang disilang ini. Terus jangan lupa tanda tangan. Nah, sekarang yang belum diisi yang mana? Yang lain kan sudah diisi semua nih. Ya, ini juga udah. Nah, tinggal ngisi yang 1771 halaman 2. 1771. Nah, jangan lupa ya, 1771 ini ada yang harus diisi. Yaitu pemberi kerja ini loh. Ya, yang pertama dinas kan ada dia gajian dinas kesehatan, ya. Dinas kesehatan. NPWP-nya berapa dinas kesehatan? 00 222 111 3 541 000. Ya, jangan lupa. Ya, terus penghasilan brutonya berapa? 100 berapa? Coba dilihat di 17. Bruto loh, bruto itu bruto loh. Nanti 113 di sini nanti di neto. Cuman brutonya berapa? 120-an. 100 berapa? 22 juta. 000. Iya, Pak. Terus pengurangnya berapa total? 8 berapa? 8.150.000. Betul. Itu siapa yang jawab ya? Tadi yang jawab 122 itu siapa ya? Erna, Pak. Erna nomor 115. 115, oke. Terus yang jawab 815 siapa ini tadi ya? Pak, saya tadi juga jawab 122, Pak.
Oh iya, boleh. Siapa namanya? Halo? Dwi Apriliani. Nomor 4176. 4176. Oke. Kalau Mbak Dwi tenang aja, udah banyak. Ya. Yang jawab 8150 tadi siapa ya? Saya juga. tadi, Pak. Siapa sama siapa? Ada dua tuh siapa? Halo? Nama nomor? Enggak, Pak. Tadi cuma Erna yang jawab, Pak. Oh ya, Erna aja. Erna udah saya tandain ya, oke. Oke, nah ini baru dikurangin 122, bruto dikurang neto. Nah ini baru 113.850. Ya. Nah ini dijumlah ke bawah. Ya. Dijumlah ke bawah. Ya karena isinya cuma satu ya sudah, pasti sama dia. Nah ini JBC dipindah ke formulir, pindahkan bagian C kalau ke formulir 1770 angka 2. 1770 angka 2 nih, harusnya tadi kita ngitung ya. Nah ini diisi dari formulir 1771 halaman 2 jumlah bagian C kolom 5 sama. Jumlah bagian C kolom 5, JBC kolom 5 nih, kolom 5. Ya, jadi memang isinya harus belakang. Tadi kita luput nih, harusnya ngitung dari belakang malah langsung kita isi. Ya. Oke. Terus 1772 sudah ada isinya. Lalu 1773 sekarang. Banyak penghasilan yang final ya. Final tuh berarti sudah dipajaki sama orang lain gitu. Ya. Nah, antara lain apa aja yo? Dapat bunga deposito 12 juta. Ya. Terus dapat hadiah undian nilai 275 juta. Ini kenapa nggak ada urusannya sama pajak di depan? Karena sudah menjadi pajak fee. Halo? Sudah menjadi apa? Pajak fee final gitu. Karena berarti sudah dipotong sama yang ngasih. Ya. Sudah dipotong sama yang ngasih gitu ya. Terus dapat honorarium APBN, APBD juga itu sudah di soal ada semua ya, tapi memang harus dilengkapi. Ya. Meskipun nggak ada hitung-hitungan pajaknya, tapi harus dilengkapi karena sudah dipotong sama orang lain. Jadi dia terimanya sudah bersih, jadi nggak dipajekin lagi gitu. Tapi tetap harus halo, Laporkan. tetap harus dilaporkan meskipun sudah bersih dari pajak gitu. Itu yang jawab dilaporkan cowok anon ya? Iya, Pak. Sama dengan ini berapa persen ini? 20% ya, deposito pajaknya 20% ya. 20% kali 12 juta. Ya, betul. Terus yang ini pajaknya hadiah undian. 25%, betul ya. Dapat hadiah mobil ini. Dapat hadiah mobil. Ini honor ini berapa? 5% apa 15% sih? 15%. Dia pangkatnya tinggi loh, kalau nggak salah. Dia pangkatnya itu 15%, benar, bukan 25%. Bukan 5% tapi 15 ya, karena Bolivia golongan berapa? Golongan 4. Kalau golongan 3 kayak saya memang cuma 5%, tapi kalau golongan 4 profesor gitu, itu 15% karena ini dari APBN. Ya, ini berapa persen nih? 10. Ya, 10%. Harus dilaporkan. Dividen berapa dividen? Pajak dividen, halo. Masa sih lupa? 10% bukan, Pak. Dividen itu berapa? Orang 10%. pribadi 10%. Ya. Orang pribadi soalnya kan Bolivia. Ya udah ini di total aja.
total begitu benar. Terus ada satu lagi tuh, dia punya CV. Punya CV dapat berapa? 15 juta. Nah, dapat CV, dapat 15 juta. Tapi kan ingat, kalau dividen kan kena pajak berapa? Bagi-bagi hasil dividen, PT bagi-bagi dividen harus bayar 10%. Tapi kalau CV bayar pajak nggak? Bayar. Enggak, Pak. Kalau Enggak, bagi-bagi Pak, keuntungan di CV itu ini loh, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya berarti 15 juta ini nggak ada pajaknya gitu. Tapi tetap harus dilaporkan kalau dapat duit segitu gitu. Ya, jadi kalau punya CV enak memang. CV itu kalau bagi-bagi SHU itu tidak ada pajaknya. Kalau dividen kan ada. Ya. Ya, nah 1774. Ya. Jenisnya ada kendaraan, ada tanah bangunan, ada apa lagi? Tanah. Ya, nggak pakai bangunan, tanah tok. Deposito. Ya, tahun perolehannya 2010, 2001, 2011 ini ada semua di soal ya, 2013. Harga perolehannya 125 juta, 200 juta, 125 juta, 200 juta. Ya, di jumlah 750 juta. Kijang, ini keterangannya, ini tempat tinggal, tanah nggak ada keterangan, ini banknya mungkin nggak mau pakai nama BNI ya, jadi tulisannya BIN, biar nggak kena copyright, gitu ya. Terus Bu Olivia juga punya utang ya, dia punya utang ke PT, ini pasti utang dagang lah, Nuti Pharma, ya, PT Pharma. Terus yang kedua PT Kaya Pharma. Namanya bisnis apotek ya, utang itu utang ke koperasi juga. Ya. Dia punya utang juga harus dibilang. Jadi nggak cuma harta, tapi kalau punya utang juga harus dilaporkan gitu. Ya, punya utang. Alamatnya nanti ini Jalan Diponegoro 12 ya, SBY Surabaya, Jalan Panembahan 124 Surakarta ya. Lalu Jalan Akasia 200 Yogyakarta. Semua ada di soal, nanti bisa dilihat ya. Ini tahun peminjaman 2013 sama semua lah, karena mungkin dari laporan, karena mungkin dari laporan keuangan ya, mungkin lah ya, mungkin isinya 2016 semua ini, bukan 2013. Nah, jumlahnya ada 155 juta, 215 juta, 215, 30. Di jumlah. Ya. Daftar susunan anggota keluarga ada nggak?
Ada nggak statusnya Bolivia tadi apa ya? TK0, Pak. Berarti ini kosong. Udah selesai, udah semua sampai belakang. Nah, begitulah cara mengerjakannya. Oke? Nah, itu nanti apa tadi yang SSP, bener ya? SSP yang ini tadi. Dan yang kalian mengerjakan 1770 itu upload di Bismart ya. Yang ini loh. Nih. Ingat cara menamakannya. Ya. SSP dan 1770. Bisa upload 2 file. Dan bentuknya apa tadi? X. Bentuknya apa? Excel. Excel ya, bukan PDF. Ya. Nanti saya perbaiki dulu kata-katanya, mau saya tambah ini biar kalian nanti nggak salah. Wah, saya kira PDF loh, PDF gampang. Ya, tapi yang harus Excel dan itu harus hasil pekerjaan manual. Ngitungnya ada hitung-hitungannya gitu ya. Nih, kerjakan di Excel sudah ada deh, nggak perlu saya perbaiki. Kerjakan di Excel ya. Masih sampai tanggal berapa tuh? 11 Mei, masih lama. Ya, tapi ya jangan mepet-mepet. Nah, terus begini. Untuk yang berikutnya ya, yang orang ini nanti ini videonya rekaman nanti saya taruh di sini ya. Terus untuk pertemuan 12 13 itu untuk yang ini, yang apa? Yang badan nanti saya kasih video ya. Saya kasih video aja ya karena minggu depan kan udah libur. Ini saya kasih video, nanti kalian mengerjakannya bisa lihat video ya. Betul? Iya, Pak. Nah, Iya, terus Pak. yang badan itu hitung-hitungannya di pertemuan 12, terus nanti upload jawabannya di pertemuan ke-13, terus nanti ada pertemuan 14 dan seterusnya. Ya. Kalian kan kerjakan aja ya nanti habis lebaran gitu ya. Kan liburnya nggak lama tuh, cuma seminggu tuh kalau nggak salah. 2 minggu, Pak. Masa sih? Kalau libur yang pemerintah loh, bukan libur kuliah. Libur pemerintah tuh ada surat edarannya tuh cuma seminggu. Nggak nyampe, malah cuma 5 hari. Kalau nggak salah tanggal berapa, ada kok surat edarannya pemerintah itu kan nggak boleh mudik segala macam. Nanti saya bisa kena hukuman. Ya, jadi kalian kerjakan aja sampai selesai, jangan ada yang bolong ya. Dan jangan lupa apa, Presensi. ya, nanti kalian nonton video aja cara ngerjakan yang badan, baik itu hitung-hitungannya maupun 1770-nya nanti sama kayak yang Bolivia, tapi ini PT ya, PT Perdana. Nanti kalian nonton videonya, cara ngerjakannya sama, mirip. Oke, begitu ya. Jangan sampai bolong, bisa dikerjakan kapan aja, yang penting sebelum deadline. Nanti deadline-nya saya buat lama aja sampai batasnya ujian itu loh. Setelah ujian ya, pas waktu ujian akhir itu bisa kan, masih ujian akhirnya habis lebaran tuh kalau nggak salah. Iya, Pak. Nah, itu nanti di waktu deadline-nya di waktu ujian itu. Di minggu terakhir ujian, biar kalian cukup punya waktu ngerjakan. Dan jangan lupa juga nanti ngerjakan kuis yang untuk nilai ujian akhir juga ya. UAS itu pakai, ada soal nanti. Oke? Paham? Ada pertanyaan nggak? Sebelum mengakhiri? Silakan kalau mau tanya dulu. Bentar, mungkin kalau mau tanya lupa, saya rekamannya saya berhentiin dulu deh. Oke, jangan pergi dulu ya. Ini untuk men-stop recording dulu sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.